lagi bersama saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi penyuluhan yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Yang pertama, pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme, karbohidrat, lipid, dan protein. Yang kedua, gejala diabetes mellitus. Yang pertama, meningkatnya rasa lapar. Yang kedua, merasa sangat haus. Yang ketiga, penurunan berat badan secara tanpa sebab. Yang keempat, sering buang air kecil. Yang kelima, terdapat kenton dalam urin. Yang keenam, pandangan kabur. Yang ketujuh, mengalami kelelahan ekstrim. Yang kedelapan, perubahan mood. Berikut faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Anak yang memiliki orang tua dengan riwayat penyakit diabetes akan 3 kali lebih beresiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Seorang dengan usia lebih dari 40 tahun akan lebih beresiko terkena penyakit diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Kegemukan merupakan faktor risiko diabetes mellitus yang cukup besar. Yang keempat, gaya hidup yang kurang sehat merupakan salah satu faktor risiko penyakit diabetes mellitus yang perlu diwaspadai. Kebanyakan orang lebih banyak memilih makanan yang enak dibandingkan dengan makanan yang sehat. Yang kelima, kurang beraktivitas dan kurang olahraga. Hal ini dapat membantu memperbaiki metabolisme glukosa dan lemak karena sel lebih sensitif terhadap insulin. Di samping penurunan dosis obat, suntikan insulin, olahraga dapat menurunkan kemunculan diabetes mellitus, membantu pengelolaan diabetes mellitus, dan mengurangi komplikasi diabetes mellitus. Yang berikut komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama, kerusakan jantung atau pembuluh darah jantung. Yang kedua, kerusakan saraf terutama di daerah perifer. Yang ketiga, katarak dan kebutahan. Yang keempat, kerusakan ginjal. Yang kelima, disfungsi seksual. Keenam, kerusakan pembuluh darah kaki. Ketujuh, kematian jaringan. Baik, yang berikut pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, cek gula darah secara teratur. Lakukan pengecekan gula darah secara rutin minimal 1 bulan sekali. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan. Jangan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak, minyak, dan garam dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Yang keempat, olahraga secara teratur. Berolahraga selama 150 menit per minggu dengan latihan yang rutin. Baik, yang berikut kriteria diabetes mellitus. Yang pertama, menunjukkan gejala diabetes mellitus tambah kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 gram. Yang kedua, menunjukkan gejala diabetes mellitus tambah kadar gula darah puasa lebih dari 126 gram. Yang ketiga, kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 gram. Baik, sekian materi penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.